Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintoro Corp. Kali ini kita akan membahas tentang rumah tinggal dengan konsep modern Skandinavian. Dari fasadnya, sudah terbayangkan betapa nyamannya tinggal di rumah minimalis yang homey, unik, dan kekinian. Penasaran dengan cerita di balik desainnya? Yuk tonton video ini sampai akhir ya. Untuk latar belakang dan pemilihan tema desain di rumah tersebut kita tuangkan konsep farmhouse mix dengan konsep Skandinavian. Karena di daerah tersebut memang lebih dominannya itu ke warna-warna putih. Oleh karena itu kita tetap menyesuaikan pewarnaan dan konsep sesuai dengan existing. Tapi kita merubah ciri khas dari rumah tersebut. Kelebihan dan keunikan ya, atau bisa dibilang ikonik pada rumah ini, kita mendesainkan rumah ini bangunan pemecah angin karena posisinya yang berada di ujung perumahan developer tersebut, dan di sampingnya itu terdapat jurang yang lumayan tinggi. Di situ terdapat angin yang kencang. Turbin anginnya itu dengan konsep bangunan yang lama ini tidak dapat tertahan. Akhirnya kita membuat atau mendesain ulang atapnya seperti farmhouse agar pemecah angin itu tidak langsung masuk ke rumah, tapi ketika angin kencang hujan itu anginnya bisa kepecah dan kebagi ke dalam rumah, jadi nggak full menghantam rumah. Oleh karena itu desainnya ini bisa dibilang bangunan pemecah angin atau bangunan turbin. Rumah dua lantai ini berdiri di atas lahan 96 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 200 meter persegi. Pada lantai 1 terdapat garasi, ruang tamu, dapur dan ruang makan, satu kamar tidur, satu kamar mandi, taman belakang serta laundry room. Dan pada lantai 2 terdapat 4 kamar tidur termasuk kamar tidur utama, ruang santai, kamar mandi, balkon serta gudang. Rumah ini juga dilengkapi dengan area rooftop yang bisa digunakan sebagai ruang bersantai bersama keluarga. Untuk lamanya proses pengerjaan desain pada proyek kali ini itu sekitar 12,5. Itu sudah dengan revisi klien dan revisi di luar keinginan klien. Terlihat keunikan serta kekinian dari fasad dengan kombinasi antara warna abu muda dan bata terakota yang sangat menonjol pada frame segitiga ala desain rumah Skandinavian. Saat akan memasuki rumah, kita akan melewati garasi yang cukup untuk satu unit mobil dan satu unit sepeda motor kesayangan pemilik rumah. Untuk profil tentang pemilik rumah tersebut, itu pertama keinginan dari klien ya. Klien itu menginginkan adanya 2 parkiran untuk di lantai 1. Sedangkan kondisi existing ini masih dengan 1 parkir. Dengan kondisi klien itu memiliki 2 mobil. Yang kedua itu ingin merubah fasadnya dengan konsep yang lebih ikonik, sehingga di developer tersebut dia menjadi perumahan yang memiliki ikon dibanding rumah-rumah lainnya. Yang kedua itu mereka ingin memiliki tempat santai, contohnya seperti rooftop atau balkon. Tapi dengan kondisi existing seperti rumah tersebut, kita memasukkan ide rooftop untuk menjadi pilihan keinginan klien. Nah, oleh karena itu pada desain tersebut nanti kita akan desainkan sebuah rooftop dengan kamuflase oleh fasad. Jadi rooftopnya ini bisa kita akalkan dengan seolah-olah bangunan ini tidak ada rooftop, tapi sebenarnya di dalam rumah ini ada rooftop. Yuk langsung aja kita intip ke dalam desain rumah Skandinavian yang bergaya modern dan juga stylish ini. Memasuki area dalam, kita akan disambut dengan ruang tamu minimalis yang nyaman untuk menerima tamu, dilengkapi dengan skat kisi-kisi pemisah antara ruang dengan zona privasi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan memasuki area meja makan yang langsung menghadap akses menuju taman belakang sehingga terkesan menjadi lebih luas. Tepat di sebelah ruang makan, kita bisa langsung menuju dapur yang didominasi dengan kabinet putih dan juga abu-abu, membuat dapur tampak lebih modern dan kekinian. Nah, rumah ini juga didesain memiliki 2 akses masuk. Pertama, akses utama, dan yang kedua, akses dari samping yang langsung menuju ke dapur ini.
Sebelum kita naik ke lantai 2, terdapat kamar tidur minimalis yang dapat digunakan sebagai kamar tamu ataupun kamar ART atau asisten rumah tangga. Tidak lupa pada lantai 1 dilengkapi dengan toilet atau kamar mandi yang memanfaatkan ruang bawah tangga. Konsep interiornya itu sendiri kita menyesuaikan dengan ciri khas klien tersebut. Klien tersebut lebih dominan mereka menyukai warna-warna terang seperti putih, abu-abu terang, abu-abu muda, dan warna hitam tapi tidak terlalu hitam, hitam lebih terang sedikit. Nah, pada desain kali ini kita menyesuaikan dengan keinginan klien tersebut. Oleh karena itu kita menuangkan konsep Skandinavian pada desain interiornya. Pertama dari material, kita masukkan konsep material-material unsur-unsur kayu muda untuk material parket, lantai, serta partisi-partisi. Yang kedua, dari pewarnaan untuk cat dindingnya kita memakai putih vanilla. Itu membuat ruangan terkesan teduh dari cuaca yang berada di Indonesia ini beriklim tropis ya, sehingga rumah terkesan teduh. Nah, yang ketiga itu material-materialnya kita lebih dominan menggunakan warna-warna putih. Tidak terlalu banyak pewarnaan sehingga rumah itu terkesan luas dengan ukuran rumah atau ruangan yang tidak terlalu besar. Bagaimana caranya kita membuat rumah itu terkesan luas untuk di dalam ruangan interiornya. Nah, oleh karena itu kita mau lebih banyak memakai warna putih, pastel, dan coklat. Selanjutnya, yuk langsung aja kita naik ke lantai 2. Di lantai 2, kita bisa langsung melihat deretan kamar-kamar tidur. Kamar yang pertama dengan finishing cat berwarna abu-abu dan lantai motif kayu membuat kamar ini menjadi lebih modern namun tetap hangat. Kesan ini diberikan untuk membuat istirahat menjadi lebih nyaman. Tepat di sebelahnya terdapat kamar kedua yang didesain lebih minimalis namun tetap nyaman untuk istirahat. Selanjutnya ada kamar ketiga dengan finishing dominasi warna pink yang memberi kesan lebih kekinian dan fun. Dari kamar ketiga, kita bisa langsung menuju ke foyer yang dapat mengakses menuju balkon, kamar utama, dan tangga menuju rooftop. Selanjutnya, memasuki kamar utama yang luas dan memiliki bukaan sebagai ventilasi langsung ke arah depan rumah. Dilengkapi dengan kabinet gantung untuk memanfaatkan ruang yang ada dan memberikan area storage yang lebih luas. Untuk interior itu sendiri terdapat ciri khas yang mungkin baru dilihat oleh orang-orang ya. Jadi mereka ini punya 3 anak, yang 2-nya ini sudah umur lebih dari 15, yang satu lagi masih anak kecil. Nah, kita bagaimana konsepnya rumah itu sendiri dengan keinginan klien itu mengubah kamar utama itu ada di depan. Oleh karena itu setelah kita meletakkan posisi kamar utama di lantai 2 bagian atas, posisinya ini berdekatan dengan kamar anak yang masih kecil. Jadi di mana partisinya itu dibuat transparan sehingga jadi si orang tua ini bisa mengawasi anak yang masih di bawah umur tersebut. Nah, itu konsep yang kita paling akalkan, bagaimana si klien ini dapat tanpa harus membuka pintu kamar anak tersebut, si klien tersebut sudah bisa mengawasi dari jauh. Maka dari itu kita membuat desain interiornya memberikan partisi yang berkonsep dengan Skandinavian. Selanjutnya, kita dapat menggunakan tangga putar untuk mengakses area rooftop. Ini dia rooftop yang sangat luas dan nyaman untuk bercengkrama bersama keluarga. Untuk membuatnya menjadi lebih nyaman dan asri, Sobat Bintoro bisa tambahkan beberapa tanaman ataupun kursi dan sofa outdoor untuk bersantai. Rooftop ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas. Bisa untuk berkumpul, bersantai, bahkan area jemur. Rooftop ini juga memiliki kelebihan yaitu didesain dengan atap sehingga terlindungi dari panasnya sinar matahari maupun hujan.
Demikianlah cerita dari rumah modern Skandinavian. Jangan lupa cek website kami di bintoroarchitect.co.id dan juga subscribe YouTube kami Bintoro Corp untuk mendapatkan ulasan mengenai desain rumah lainnya. Bagi Sobat Bintoro yang ingin mendesain rumah atau membangun rumah, bisa hubungi kami melalui kontak yang sudah tertera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.